Jadi ini Candi Induk dikelilingi perwara 8. Di bawah terjunan dari Curug Lawe. Wow, ini benar-benar masih asri banget sahabat suasananya. Suasana pagi itu di daerah lereng Gunung Ungaran cukup berkabut sahabat. Rasa dingin pun sempat saya rasakan cukup kuat. Keasrian lereng Gunung Ungaran menarik saya untuk melakukan penjelajahan di sana karena tidak hanya menawarkan alam yang cukup indah, tetapi juga cerita sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. Candi Gedong Songo adalah sebuah kompleks percandian bagi penganut Hindu yang dibangun sekitar abad 8 Masehi. Berada tepat di Desa Darum, Kelurahan Candi, Kecamatan Badungan, Kabupaten Semarang, Candi Gedong Songo dibangun berderet dari bawah hingga puncak perbukitan lereng Gunung Ungaran. Berasal dari bahasa Jawa, gedong artinya rumah atau bangunan, sedangkan songo berarti 9. Lalu apakah di percandian Gedong Songo terdapat 9 candi? Yuk kita cari tahu. Halo Bapak, selamat pagi. Saya Lia dari Dai TV. Saya Ngatimin dari Gedong Songo. Iya Bapak, ini rencananya saya mau menjelajah wilayah Candi Gedong Songo ini. Oh iya. Gitu Bapak, mungkin Bapak bisa nemenin saya? Boleh. Sekalian cerita bagaimana sejarah mungkin dari Candi Gedong Songo ini. Iya. Oke Pak, kita kemana dulu nih Pak sekarang Pak? Ya, candi pertama. Sana ya Pak ya? Ya, setelah pertama nanti baru kedua. Baru kita menjelajah yang lainnya Pak. Oke. Nah sahabat, kali ini saya mau menjelajah Candi Gedong Songo ini ditemani oleh Bapak Ngatimin. Nah sekarang ikutin kita berdua ya. Ayo Pak, mari Pak. Mari. Candi Gedong Songo pertama kali ditemukan pada tahun 1740 oleh Loten. Dan pada tahun 1804, Raffles mencatat komplek tersebut dengan nama Gedong Pitu karena saat itu hanya ditemukan 7 bangunan candi. Jadi ini salah satu candi yang ada di lokasi Candi Gedong Songo ya Pak ya? Iya. Wow, ini candi pertama? Ini candi pertama, nanti yang kedua di sebelah sana. Di sebelah sana ya Pak ya? Ya? Kira-kira 700 meter dari kelompok 1. Kira-kira 700 meter dari kelompok 1? Iya, ini kelompok 1 ini maksudnya apa nih Pak? Ya kalau di Gedong Songo ini kan belum ada nama seperti di Dieng ya. Jadi di Gedong Songo ini cuma diberi nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 5. Jadi di Gedong Songo ini ada 8 candi yang utuh, tapi kelompoknya cuma 5. 8 candi yang utuh, tapi kelompoknya hanya 5. Jadi sebetulnya Gedong Songo ini bukan 9 candi, tapi 9 kelompok. Oke, jadi nama Candi Gedong Songo itu sendiri sebenarnya bukan karena candinya ada 9 seperti itu ya Pak ya? Tapi hanya karena ada kelompoknya ada 5. Kalau dihitung candinya itu ya banyak sekali. Banyak sekali ya Pak ya? Wow, nah ini kalau boleh tahu yang kelompok 1 ini Pak, ini dia menghadap ke arah mana sih Pak? Jadi ini menghadap ke arah barat. Jadi setiap candi Hindu itu menghadap ke arah barat, kecuali Candi Perwara ya. Candi Perwara itu kan yang kecil itu pasti menghadap ke timur. Candi Gedong Songo dulunya difungsikan sebagai tempat ritual atau sembahyang para raja. Arsitektur untuk candinya sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu bagian kaki, bagian tubuh, dan juga atap. Tidak hanya itu, pada beberapa candi, bagian luar tubuhnya terdapat relung-relung yang dulunya diperkirakan berisi arca. Oke, nah di sini kan juga saya lihat nih ada
di pojok sana juga ada benda cagar budaya lagi ya Pak ya? Iya. Itu apa Pak? Mungkin... Itu cuma sisa-sisa batu di Candi Induk. Iya. Jadi di atasnya itu kan sudah runtuh, terus itu ada di situ. Oh, itu reruntuhannya Ya, seperti mungkin itu ya kalau Pak ya? pemerintah lain hari, lain waktu ada dana, mungkin bisa dibenahi, bisa megah. Hah, ini tingginya berapa Pak memang Pak? Ini tingginya kurang lebihnya 9 meter. Tingginya 9 meter ya? Oke, wow. Kalau gitu kita lanjut lagi Pak, mungkin bisa kita menjelajah lagi ke Candi Gedong Songo yang gitu. kedua dan selanjutnya. Iya. Mari Pak, mari. Mari. Saat saya menjelajah Candi Gedong Songo, suasana saat itu cukup ramai oleh pengunjung sahabat. Tidak hanya itu, di wilayah Candi Gedong Songo juga terdapat penyewaan kuda bagi pengunjung yang mau berwisata di Candi Gedong Songo ini dengan berkeliling menggunakan kuda. Kompleks Candi kedua Candi Gedong Songo berada pada ketinggian 1274 meter di atas permukaan laut. Dan pada kompleks kedua ini terdapat 2 bangunan candi induk di depan sebuah candi perwara yang telah runtuh. Nah sahabat, sekarang saya dan Bapak Ngatimin akan menuju ke kompleks yang ketiga. Dan dari sini sahabat, bisa sahabat lihat pemandangannya luar biasa, bagus banget sahabat. Selain itu, di sini udaranya juga cukup sejuk nih karena Candi Gedong Songo ini berada di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Wow, ayo Pak, kita lanjut lagi Pak. Kompleks ketiga Candi Gedong Songo berada pada ketinggian 1297 meter di atas permukaan laut dan terdiri dari 3 bangunan, yaitu Candi Induk menghadap barat, Candi Apit di sebelah utara, dan Candi Perwara di depan Candi Induk. Wow, nah kalau Candi Gedong Songo nih Pak, yang kelompok 3 ini mungkin ya Pak ya. Ini perbedaannya apa nih Pak dengan Candi Gedong Songo 1 dan Candi Gedong Songo 2 yang tadi sudah kita lihat? Jadi Gedong Songo ini di semua candi hampir sama, cuma di kelompok 3 ini ada 3 candi yang masih utuh. Jadi ini Candi Induk, itu Candi Apit, ini Candi Perwara. Ini Candi Induk, itu Candi Apit, dan ini Candi Perwara. Oke, nah fungsi dari Candi Apit dan Candi Perwara sendiri itu apa mungkin Pak? Ya dulunya itu semuanya itu buat tempat ibadah. Buat tempat ibadah juga ya? Oke. Nah tapi ada perbedaan nggak sih Pak? Ini kan saya lihat kan bentuk bangunannya kan juga beda ya. Dari satu kompleks candi ini ada 3 candi yang bentuk bangunannya berbeda-beda gitu. Itu ada simbol khusus nggak sih Pak? Atau mungkin kalau di Gedong Songo nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Jadi memang... Tapi saat ditemukan sudah seperti ini ya? Atau mereka masih berada di dalam tanah? Kalau dulu ditemukan itu candi ini berantakan. Berantakan? Iya, berantakan, nggak seperti ini ya. Karena ini kan sudah direnovasi tahun 77 sampai 82. Jadi waktu itu renovasinya di kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke. Tapi yang Candi Perwara ini masih asli, jadi belum direnovasi ya? ya. Dari saat pertama kali ditemukan ya, sampai ya, hari ini masih seperti ini. Ya? Ya. Wow. Ya. Bentuk candi hampir seluruhnya berbentuk bujur sangkar sahabat. Untuk ukuran candinya cukup bervariasi. Lebarnya berkisar antara 4,5 meter sampai 9,5 meter. Dan panjang antara 4,5 meter sampai 9,5 meter. Tapi ini si Candi Perwara ini menghadapnya ke timur ya Pak ya? Ya, Perwara ini ke timur, kalau yang Induk ini ke barat. Ini ke barat. Ya. Kenapa mungkin Pak yang berbeda? Ya, kalau manusia hidup ya, manusia hidup itu kan kalau lahir itu kan dari mungkin arah terbit, dari arah timur, terbenamnya kan dari arah barat. Ya.
Jadi manusia hidup ini dari lahir sampai ada dewasa, tua, dan tidak ada lagi. Mungkin itu simbol Ya, kenapa yang simbol, satu ya, menghadap ke itu kan- timur, yang satu Itu menghadap ke barat. gambaran-gambaran manusia hidup kan seperti itu. Oke. Nah kalau dari bentuk candinya sendiri gitu Pak, ini kan mungkin kalau misalkan kita lihat dari bentuk mungkin hampir mirip, tetapi dari tinggi berbeda. Berbeda. Kalau ini kan agak lancip. Ya, betul. Kalau di kelompok 1, kelompok 2 itu kan demplek ya. Itu kenapa Pak? Itu enggak. Oh tidak ada simbol atau tidak ada lambang apapun ya Pak? Iya. Memang seperti itu Iya, saja seperti bentuknya ya? itu, iya. Oke, wow. Oke deh Pak, kita lihat lagi ke kompleks yang lain mungkin Pak, ke kelompok yang lain maksud saya. Dari Kelompok 4, 4, kelompok 5 sebelah sana ya Pak ya. Tapi nanti kita masih ada lewatin mata air belerang ya Pak ya? Jadi nanti sebelum ke kelompok 4 kan di situ ada air belerang. Nanti di situ bisa berkunjung. Mungkin nanti kalau Mbak mau berendam ya juga bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya Pak ya. Oh, Mari. iya. Nah sahabat, tempat di belakang saya ini adalah kawah dari mata air panas yang mengandung belerang nih sahabat. Dan dari kawah ini kemudian mata airnya ini ditampung ke dalam penampungan yang kemudian dialiri ke lokasi penampungan besar yang bisa digunakan oleh pengunjung yang datang ke lokasi Candi Gedong Songo ini untuk berendam. Nah tentunya mata air panas yang mengandung belerang ini sangat berkhasiat sahabat. Bisa mengurangi gatal-gatal pada kulit dan juga bisa mengurangi jerawat. Nah tapi dari jarak saya yang hanya berkisar 2 meter dari kawah ini saya bisa mencium aroma belerang yang sangat menusuk sahabat. Di sini baunya seperti bau telur busuk. Kelompok 4 ya Pak ya? Ya, ini yang kelompok 4. Nampaknya yang paling besar ya Pak ya? Atau Ya, paling yang luas mungkin? Seperti apa? ini lokasinya nggak luas seperti di kelompok terakhir, tapi candinya di sini ada 9 candi. Jadi ini candi induk dikelilingi perwara 8. Perwara 8. Iya. Itu tadi saya lihat di pojok sana kan juga masih ada candi. Itu masih termasuk kelompok 4. Iya, masih kelompok 4. Jadi ini perwara A. Ini perwara Ya, A. atasnya itu perwara B, yang sebelah timur sana itu perwara C. Perwara C. Iya. Artinya mungkin apa Pak? Dulu difungsikan sebagai apa perwara-perwara ini? Banyak sekali gitu. Iya, dulunya karena di sini kan ya ada yang namanya Candi 9 mungkin di sini ini karena ada satu induk, ada perwara 8, mungkin dulunya ya juga untuk ritual, untuk tempat ibadah juga ya, tapi sekarang kan berantakan seperti ini. Kompleks keempat Candi Gedong Songo berada pada ketinggian 1295 meter di atas permukaan laut. Bagian luar tubuh candi terdapat relung kosong, kecuali pada relung sisi selatan terdapat arca Agastya. Nah ini kalau boleh tahu nih Pak, ini kan banyak sekali benda cagar budaya nih di wilayah Candi Gedong Songo ini, dan bagaimana sih Pak antisipasi dari Balai Cagar Budaya untuk tetap menjaga benda cagar budaya ini agar tetap utuh seperti itu Pak? Karena kan kita tahu banyak sekali pengunjung yang berkunjung ke wilayah Candi Gedong Songo ini. Nah itu bagaimana Pak antisipasi? Ya karena dari kantor kan sudah mempercayai dari saya dan teman-teman ya, itu harus merawat, menjaga, yang penting di Gedong Songo ini aman, tertib, dan bersih. Seperti itu ya Pak? Oke, kalau ada pengunjung yang nakal itu ada nggak sih Pak? Mungkin mencoret-coret atau apa? Ya sering ada, itu seperti itu kan ada itu.
coret-coretan itu kan anak-anak yang kurang ajar gitu. Yang nggak tahu sopan karena ini peninggalan malah nggak Bukannya dirawat, dirawat malah dirusak. Padahal kita itu kadang nggak lihat ya, lihat orangnya sudah nggak ada ya, cuma bekasnya yang ada. Tapi kedepannya akan mungkin pengunjung tidak boleh masuk ke kawasan benda cagar budaya, maksudnya tidak boleh langsung menyentuh langsung atau seperti apa itu? Ada nggak Pak untuk ada ini dari kantor itu sering berbincang sama saya, katanya ini mau dikasih pagar, lalu pengunjung itu cuma lihatnya dari luar aja. Tapi sampai sekarang mungkin belum ada anggaran untuk membuat pagarnya itu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, tapi di kelompok keempat, ini ada perwara B, perwara C, perwara A, ini total ada berapa Pak? Kalau ini totalnya ini ada 2, sebelah sana ada 2. Jadi perwaranya ini 8, 10, 12. Ada 12 ya Pak? Dan saya lihat juga ini kan candinya nih dinding-dindingnya agak berbeda nih sama yang di kelompok 2, kelompok 1 gitu. Ini kan agak terlihat polos seperti itu Pak. Itu kenapa Pak? Apa menandakan apa? Mungkin ini salah satu yang dikhususkan pada masanya atau seperti apa mungkin? Ya mungkin membuatnya itu dari bawah itu membuatnya kan dibuat relief-relief yang bagus. Mungkin di sini kan karena mungkin waktu ya, mungkin waktu dibuatnya ya seperti ini aja lah. Pokoknya bisa untuk beribadah ya. Wow, jadi ini bukan yang paling besar ya Pak ya? Bukan, masih ada yang lebih. Kelompok 5. Kelompok 5, kelompok terakhir. Iya. Oh, jadi kita bisa lihat ke sana Pak? Bisa, ya mari. Mari Pak, kita lewat mana? Lewat sini Pak? Lewat sini ya. Suasana dari komplek kelima Candi Gedong Songo memang sungguh spektakuler sahabat. Dari sini kita bisa melihat beberapa gunung seperti Gunung Merbabu dan juga Danau Rawapening. Ya, ini karena kompleks kelima berada di ketinggian 1308 meter di atas permukaan laut. Kompleks kelima Candi Gedong Songo terdiri dari 2 halaman yang tingginya tidak sama. Halaman pertama Candi Induk diapit 2 candi perwara. Suasana hikmat yang tercipta pada Candi Gedong Songo dan lingkungan sekitarnya merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sudah seharusnya kita tetap menjaga dan menjunjung tinggi nilai sejarah yang ada di Indonesia. Gunung Ungaran tidak hanya memiliki peninggalan sejarah, tetapi wisata alam yang ditawarkan oleh Gunung Ungaran juga tidak kalah menarik, sahabat. Kali ini tim Sahabat Alam berkesempatan untuk menikmati sapuan air dari Curug Lawe yang berada di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Halo, selamat siang Mas. Mas, saya lihat dari Dai TV. Saya mau coba lihat Curug Lawe nih Mas, boleh ya? Boleh. Berapa Mas tiketnya Mas? Satu orangnya 4.000. Satu orangnya 4.000. Oke, ini uangnya. Sip. Nah, sahabat, dengan harga yang cukup terjangkau, Rp4.000 saja, sahabat sudah bisa masuk ke Curug Lawe dan menikmati potensi alam yang disuguhkan oleh Curug Lawe nih sahabat. Kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Perjalanan untuk sampai ke Curug Lawe begitu menantang. Curug yang berada tepat di Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang ini ternyata benar-benar tersembunyi di dalam hutan heterogen kaki Gunung Ungaran. Jalan yang harus saya lewati juga terbilang unik, sahabat.
Masyarakat yang mengelola Curug Lawe ini membuat jalan menuju Curug Lawe di atas aliran air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Airnya deras sekali. Nah sahabat, setelah berjalan kurang lebih sekitar 30 menit, saya masih harus berjalan sekitar beberapa meter lagi ke depan untuk sampai ke Curug Lawe nih sahabat. Tapi dari sini suasananya benar-benar masih alami dan aliran sungainya pun masih jernih banget sahabat. Itu menandakan bahwa di sini sungainya memang masih terjaga dengan baik. Perjuangan untuk menuju Curug Lawe ini, akhirnya saya sampai nih sahabat nih di bawah terjunan dari Curug Lawe. Wow, ini benar-benar masih asri banget sahabat suasananya. Bisa dilihat airnya masih bening banget, masih jernih, cukup deras, dan di lingkungan sekitarnya masih rimbun sekali, pohon-pohon juga masih hijau. Dan satu lagi, ini anginnya juga cukup kencang karena Curug Lawe ini juga cukup tinggi, sehingga terpaan airnya bisa sampai saya rasain nih sahabat di sini nih. Padahal jarak saya ke Curug Lawe cukup jauh juga nih, ada sekitar 5 meter kurang lebih. Wow, bagus banget tapi sahabat, nggak nyesel saya berangkat ke Curug Lawe ini. Pemandangan Curug Lawe memang indah sekali sahabat. Curug Lawe berada dalam tebing yang melingkar, menambah rasa eksotis dan menambah pesona pandangan mata. Candi Gedong Songo dan Curug Lawe sedikit kekayaan yang muncul dari Gunung Ungaran. Udara yang segar dan air yang jernih menjadi saksi betapa beruntungnya saya bisa menikmati mahakarya Tuhan yang begitu mempesona. Salam, sahabat.